Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Kita sudah masuk pada halaman ke-17. Sisa sekitar 10 halaman lagi. 5 lembar. Kita lanjutkan wajibatul udhiyah. Perkara-perkara yang wajib pada hewan kurban. Al-wajib al-awwal, kewajiban yang pertama, man arada ayudhahi faqat ay al-mudhahi nafsuhu wa laysa al-mudhaha anhu. Barang siapa yang ingin berkorban, yaitu orang yang berniat untuk berkorban saja, bukan orang yang diatasnamakan, bukan orang yang diajak. Idza dakhalatil asyru, apabila sudah masuk 10 hari pertama, la yajuzu lahu ay ya'khudha min sya'rihi wala adfarihi syai'an, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk mengambil bagian rambut dan kukunya sedikit pun. Maksudnya orang yang niat berkorban, misalkan Mas Aziz ingin berkorban, maka orang yang ingin berkorban ini tadi, ketika sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka tidak diperbolehkan bagi dia mengambil bagian-bagian dari tubuhnya tadi, potong kuku, potong kumis, apapun, baik rambut, bulu dan yang lainnya, tidak diperbolehkan. Kalau hitungan kita idnya hari Sabtu tanggal 9, maka perkiraan Kamis ya, Rabu malam Kamis, jatuhnya tanggal 1 itu Rabu malam Kamis depan, Rabu malam Kamis depan. Dalilnya yang menunjukkan akan hal ini li hadits Ummi Salamah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhahi fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Apabila sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkorban, maka janganlah dia mengambil sedikit pun bagian dari rambutnya atau kulitnya. Rasul mengatakan kalau sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah ini tadi, dan ada yang ingin korban, maka jangan ngambil apapun yang ada di kulit dia, yang di badan dia, entah itu kuku, rambut, tidak boleh dipotong. Kalau lepas dengan sengajanya tidak masalah. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat Muslim, fala ya'khudh min sya'rihi wala adfarihi syai'an hatta yudhahi. Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan, janganlah dia ambil sedikit pun bagian kuku, bagian rambut sampai dia potong hewan korban. Kata penulis buku ini, wal aslu fin nahi at-tahrim. Hukum asal yang namanya larangan itu menunjukkan keharaman. Sehingga menurut pendapat sebagian para ulama, hukumnya haram. Jadi haram kalau kita potong kuku tatkala sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah. Namun dalam masalah ini para ulama beda pendapat ya. Ada yang menyatakan hukumnya haram, ada yang mengatakan hukumnya makruh. Kalau ulama dari kalangan Syafi'iyah ya, di antaranya Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan hukumnya makruh saja, tidak sampai haram. Namun ulama dari kalangan mazhab Hanbali seperti Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan hukumnya haram. Jadi ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Intinya dilarang. Tinggal mereka tuh, apa sih makna larangan Rasul ini? Apakah larangan menunjukkan haram ataukah larangan hukumnya makruh? Wa huwa madzhabu Sa'id ibn Musayyab wa Rabi'ah wa Ahmad wa Ishaq wa Daud wa ba'd Syafi'iyah. Yang menyatakan haram ini pendapatnya Sa'id bin Musayyab, Rabi'ah,
Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Daud al-Zahiri dan sebagian ulama Syafi'iyah, wa huwa ikhtiyarul Ibnu Qudamah. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah, yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, wa rajjahu Asy-Syaukani was-Sun'ani wa Ibnu Utsaimin. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani, was-Sun'ani dan juga Syekh Ibnu Utsaimin. Intinya tadi ada ulama-ulama yang menyatakan hukumnya haram. Jelas ya? Kemudian al-wajibus tsani, kewajiban yang kedua. Al-ihsan fi dzabhiha. Al-ihsan fi dzabhiha. Berbuat baik, berbuat ihsan ketika menyembelihnya. Maksudnya terhadap hewan yang akan disembelih, hendaklah kita bersikap baik. Jangan seperti hewan tersebut dibanting, dipukuli dulu, tapi sembelihlah dengan cara yang baik. Dalilnya adalah hadis Syaddad ibni Aus, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah menetapkan perbuatan baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kata Rasul, kalau kalian membunuh, baguslah cara membunuhnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Kalau kalian menyembelih, perbaguslah cara menyembelihnya. Di antara bentuk cara terbagus menyembelih, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya, goloknya dulu, kemudian dia tenangkan hewan tersebut. Wa kataba ta'ti bi ma'na aujabah wa faradha, ka qaulihi ta'ala kutiba alaikumus syiyam. Lafaz innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, Allah menetapkan kewajiban berbuat baik terhadap segala sesuatu. Makna kataba itu bermakna aujabah atau faradha. Jadi di sini anjuran Rasul alaihi salatu wasallam, di antaranya bentuknya apa? Berbuat baik terhadap hewan ketika disembelih, tajamkan pisaunya tadi. Jangan tumpul. Dalam artian secepat mungkin hewan tersebut cepat tewas. Kemudian juga dibuat nyaman. Digulingkan. Jangan dibanting, jangan dipukuli duluan atau dipingsankan, itu tidak diperbolehkan. Juga yang disebutkan oleh para ulama, seperti Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan, wa yustahabbu alla yuhidda as-sikin bihadrati dzabihah. Disunnahkan untuk tidak ngasah golok atau pisau tadi di hadapan hewan tadi. Tergambar masa sis, itu ada sapi ini dah, mati ya. Sebentar lagi kamu mati nih. Itu namanya kurang adab dalam menyembelih. Dia udah stres duluan. Lihat golok ini tadi. Dulu di zaman Rasul alaihi salatu wasallam ada orang motong hewan, ya. Kemudian dia ngasah di depan hewan tersebut. Kemudian hewan tersebut mengeluarkan air mata, berlinang dia. Kemudian Rasul mengatakan, aturidu antumi taha mautat. Apakah engkau ingin bunuh dia berkali-kali? Kan hewan ini tadi udah lihat, dia udah kepikiran, ya, udah shock duluan. Itu juga termasuk adab. Jangan mengasah di depan hewan tersebut. Kemudian al-wajibus tsalis, kewajiban yang ketiga, alla yabi' minha, tidak menjual sedikit pun dari hewan korban tadi. Bagi yang berkorban tidak boleh dijual. Mas Aziz dapat bagian daging, sampean korban dapat daging, punya sampean, jangan dijual. Yang misalkan berkorban ini Pak Musa,
Beliau kurban, beliau nggak suka daging, dikasihkan sama Mas Aziz. Dagingnya Mas Aziz tadi dapat dari Pak Musa, dijual, bolehkah? Jawabannya boleh. Kenapa? Dikarenakan daging ini tadi bukan punya kita. Tergambar? Ya. Wala yu'ti al-jazir muqabila jizaratihi minha syai'an. Tidak diperbolehkan memberi al-jazir, tukang jagal, sebagai balas upah penyembelihan tadi, penjagalan tadi, dari daging upah, daging korban. Jadi yang berkorban, kadang sebagian orang tukang jagal itu dia bilang, nggak usah, saya nggak usah diupah-upah, saya minta kepalanya aja upahnya. Nah itu tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Terus apa yang dia dikasih? Kasih saja duit. Ini Pak, upahnya berapa, besarkan. Sudah, dia dikasih. Nanti kalau kita mau ngasih, itu berarti bukan lagi upah, tapi sebagai bentuk hadiah atau sedekah gitu loh kan. Nah itu tidak masalah, difahami Mas ya. Nah, tapi kalau dia dikasih dari, misalkan, Pak tolong sembelikan sapi ya, nanti jatah Bapak tuh bonusnya ambil kepala, maka itu tidak boleh. Kepalanya apa? Kalau upah tidak boleh, ya. Dalilnya di sini disebutkan di hadis Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, Ali mengatakan, amaroni Rasulullah SAW an aquma ala badanatin. Kata Ali, aku diperintahkan Rasul untuk ngurusi hewan korban. Hewan korban ini bisa sapi, bisa onta, bisa kambing. Namun mayoritas para ulama ketika menggunakan istilah badana, itu yang dimaksudkan adalah hewan onta. Ali mengatakan, Rasul memerintahkan aku untuk ngurusi hewan korban beliau. Wa an atasaddaq bilahmiha wa juludiha. Dan Rasul memerintahkan aku untuk bersedekah dengan dagingnya tadi, dan juga dengan kulit-kulitnya aku sedekahkan. Wa ajillatiha, dan juga ajillahnya. Ya. Ajillah itu pelindung yang ada di onta tersebut, apa namanya, kayak yang di punuknya atau yang tempat duduk itu ya, itu juga kasihkan. Apa karpet biasanya, apa yang kalau di kuda itu ya, itu tadi. Wa alla u'ti al-jazzar minha, dan aku diperintahkan oleh Rasul untuk tidak memberi upah kepada tukang sembelih dari hewan korban tadi. Maksudnya itu dari hewan korban, apapun yang di hewan tadi, entah itu kulit, entah itu kepalanya, entah itu ekornya, itu tidak boleh dikasihkan. Qal nahnu nu'tihi min indina, kami berikan hewan korban tadi, atau kami berikan upahnya tadi kepada tukang jagal tadi, min indina, dari harta kami sendiri, maksudnya dari duit kita sendiri, bukan dari daging tadi. Jadi itu yang tepat ya. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat ketika tukang jagalnya dikasih dengan kepala satu, dia tidak minta uang, itu tidak diperbolehkan, jangan. Berbeda dengan kalau tukang jagalnya, yang tukang korban itulah, tinggal bilangin aja, ngapain kamu upah kami, ini korban kamu itu kan.
itu ya masa ya tukang korban, dia yang mau minta upah pula. Misalkan Mas Aziz dia yang korban, ini patungan bertujuh nih kawan-kawan di sini. Mas Aziz bilang saya aja sendirian itu yang potongnya itu, saya sanggup itu sendirian, kok yang ngerubukan, nguliti, nyembeli itu saya sendiri, saya minta 1 juta. Ya, yang lain tinggal bilang aja, ya sudah kalau gitu kamu korban sendirian aja, gak usah patungan sama kita, gitu kan. Nah, itu intinya kalau kita pakai tukang upah itu tadi, kasih dalam bentuk uang, itu lebih selamat. Terus mungkin dalam masalah ini, apakah boleh kita masak-masak panitia? Kalau yang namanya panitia, ya panitia itu sebenarnya wakil orang yang menyembelih. Wakil itu sebenarnya bukan barang kita, kecuali kalau kita dikasih itu gini, nah, ini Ustadz saya kasih korban, misalkan Mas Arif ngasih 1 kambing ya, Ustadz terserah Ustadz potong itu sama santri, berarti kan kita dikasih, kita sembelih, kita masak, ya kita udah dikasih. Tapi kalau yang di masjid itu kan rata-rata orang nitip. Nah gimana kalau mau masak-masak, kan panitia kadang sampai siang gitu loh kan. Caranya ngomong, Pak gimana ini kalau sebagian dagingnya kita masak sama jamaah makan panitia. Kata yang berkorban, enggak masalah, silakan. Makanya ketika bentuk panitia itu di pengurusan masjid harus jelas akad. Kasih tahu, transparan saja dengan yang masyarakat yang ada. Sama seperti kawan-kawan kita di sini. Enak kalau di sini kan kawan-kawan cuma di sini, tinggal kasih aja. Kasih tahu. Gimana nih? Mau sate? Ya sate aja itu. Sama kambing siapa? Katanya bilang, kambing Pak Musa sate. Ya sudah, yang lain. Masa kambing saya tuh saya mau bagiin sama kawan tetangga di kampung. Ya sudah. Namanya kita cuman bantu kan? Itu tadi. Enggak masalah. Difahami? Ini jadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Masalah masak itu tadi tanpa ada konfirmasi. Kan hartanya orang lain. Kita izin dulu. Enggak masalah, insya Allah enggak pelit lah yang orang berkorban itu. Apalagi kalau yang dimasak itu ya juga semuanya. Paling kadang yang dimasak itu kikil-kikil kakinya, tulang-tulangnya untuk makan siang itu pun. Cuman alangkah baiknya ngomong kepada para jamaah yang berkorban, totalnya misalkan yang mau dimasak kambing mungkin ya, tinggal bilang. Apalagi kalau yang berkorbannya ngerti ya, dia ngomong, kambing saya tuh masak 2 paha, masakin sama panitia. Terus saya minta, kan ada 4 paha, 2 paha untuk panitia masak, atau 3 paha misalkan, saya minta 1 paha aja, 3-nya panitia masak, badannya udah sedekahkan. Itu yang ngerti. Maka sangat penting orang yang berkorban pun tahu ilmu, supaya ya punya perasaan lah. Kambing sudah disembelihkan, masih mending kalau yang ngasih uang ya dia titip, Pak tolong ini saya titip ya, bawa kambing, misalkan dia bawa kambing kemudian dikasih duit, masih mending. Nitip cuma-cuma, nggak ngasih duit kantong, nggak sama sekali, nggak ngasih kopi. Itu kan ada itu. Itu kan kurang, ya itu yang berkorban juga, sohibul korban ya kurang ngerti pula. Alhamdulillah orang kalau kita sendirian satu keluarga tuh ngurusin 1 kambing itu repot. Ini kawan-kawan di masjid sudah rela mengurusnya, ya harap juga yang berkorban ngerti. Ya, ridholah dalam artian kambingnya mau diurus, kemudian dimasak, ya sedekah, berbagi kebahagiaan di hari Id. Alhamdulillah di sini panitianya semuanya berkorban, yang berkorban. Alhamdulillah kalau gitu, panitia yang berkorban. Syukur-syukur ada kambing 1 ya, kambingnya yang dimasak. Ada kambing nggak Mas? Belum ada ya tuh. Nanti kalau ada yang sarankan kambing saja itu. Nah, supaya kan kawan-kawan panitia yang itu kan mungkin
bisa dimasak dari daging kambing itu. Ya daging sapi juga enggak masalah sih sebenarnya. Seperti itu. Cuman daging kambing itu biasanya lebih itu tadi. Nah, ini yang harap dimengerti juga kan dari yang berkorban. Kemudian sunanul udhiyah, perkara-perkara yang disunnahkan pada korban. Ketika berkorban itu apa saja yang disunnahkan? Yan bagi lil mudhi ayataharra fi udhiyatihi ma yustahabbu ayra'i fiha. Famin dzalik, sepantasnya, selayaknya bagi orang yang berkorban untuk dia cekatan dalam mencari hewan korban tersebut, sesuatu yang disunnahkan untuk dia perhatikan pada hewan korban tadi. Jadi dia selayaknya harus cekatan. Apa sih yang harus dia lakukan atau dia sunnahkan ketika berkorban tersebut? Di antara perkara yang disunnahkan, al-mustahabbu al-awwal, perkara yang pertama, ayadzbaha udhiyatahu biyadihi in istata'a, dia menyembelih hewan korban tersebut dengan tangan dia sendiri kalau dia mampu. Itu sunnah ya, kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu, tidak pengalaman, tidak usah. Nanti sampean Mas Aziz, nama sampean sampai masih ada itu kawan-kawan itu di situ, di sini, kalau sapinya tidak mati, itu sampean akan diingat terus. Sampean sudah pindah ke kemana itu, nanti yang korban yang selagi masih ada ini, yang sampean yang udah pindah, Mas Arif misalkan pindah, kawan-kawan lain pindah, tinggal Pak Musa, nanti Pak Musa cerita dia dulu tahun dulu itu 2022 ada kru kita itu udah pindah dia ke Pontianak itu sapinya bangkit lagi sembelih. Nah itu jadi yang masalah. Jadi gagalnya kita sekali, itu malunya kita akan diungkit oleh orang berkali-kali, bertahun-tahun. Nah. Alhamdulillah 2 kali membeli. Gagal atau dia? Berhasil dia, berhasil, masya Allah. Jadi 2 kali gagal. Nah itu tadi. Ya. Jadi kalau sebenarnya gampang sembelih itu ya. Kalau saya pribadi lebih enak nekan, jangan diginiin. Karena apalagi leher sapi itu panjang, lebih enak ditekan. Ya nyembelihnya juga pakai tenaga sih sebenarnya. Sebagian orang itu kadang kayak diginiin sama dia. Itu kan malah pisau itu golok itu jangan ditempel. Kalau dia ditempel itu dia jalan. Akhirnya kan kulit kan gerak kan, kulit gerak. Akhirnya itu tadi. Memang dia harus tekan saja. Kemudian al-mustahabut tsani, yang kedua yang disunahkan adalah ayudhifa ila tasmi' 'alaiha takbir. Tambahkan pada lafaz bismillah tersebut dengan lafaz takbir. Itu sunnah. Namun kalau dia cuma baca bismillah itu hukumnya wajib. Bismillah wajib. Tambahan lafaz Allahu Akbar itu sunnah. Dalam artian kalau dia tidak baca Allahu Akbar itu tidak masalah. Bismillah misalkan. Tapi kalau dia bilang Bismillah wallahu Akbar itu tidak masalah, itu afdol. Jangan sampai, hati-hati, yang kemarin sempat kita singgung ada khilaf di kalangan para ulama, dia lafadznya takbir, bismillahnya lupa. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi yang penting itu bismillahnya. Al-mustahabut tsalis, yang disunahkan yang ketiga adalah ayyadha'a rijlahu ala safhati unuqil udhiyah. Dia meletakkan kakinya dia pada sisi tengkuk hewan korban tersebut. Nah, kalau dia terbaring misalkan kambing, ditaruhkan kaki kita supaya dia nggak gerakkan, tenang dia. Ba'da ayyad ja'aha atau ba'da ayyad ja'aha ala janibiha alaisar, setelah dibaringkan pada sisi kiri. Jadi pembaringan tersebut diletakkan di sebelah kiri, hewan yang baring ke kiri, bukan baring ke kanan. Faham? Kiri mas, maksudnya itu kiri. Sisi kirinya dia itu yang di bawah.
In kanat minal baqar wal ghanam, kalau dia sapi dan kambing. Jadi bukan sisi kanannya yang dibawa, tapi sisi kirinya. Dan itu lebih memudahkan. Kalau dia sisi kirinya dibawa, otomatis kan kepala di sebelah kita, sebelah kiri kita. Kita lebih gampang menggunakannya. Tapi kalau dibaringkan ke sini, otomatis dia di sini. Wad dalil ala hadzal sunan as-salas, wad dalil ala hadhihi sunan as-salas, dalil yang menunjukkan sunnah ini tadi. Hadis Anas radhiyallahu anhu qala, dia menceritakan dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsyain amlahain. Kata Anas, Rasul berkorban dengan 2 ekor kambing. Kambing yang warnanya bercampur hitam putih. Fara'aitu wadi'an qadamahu ala sifahihima. Aku melihat Rasul meletakkan kaki beliau di sisi tengkuk hewan tersebut. Wa yusammi wa yukabbir. Rasul baca bismillah, beliau bertakbir. Fadzabahuma biyadihi. Rasul sembelih dengan tangan beliau langsung. Itu yang disunnahkan ya. Yang keempat, al-mustahabur rabi', yang keempat yang disunahkan, in kanat badanatan yadharuhuma. Nah, kalau yang disembelih tadi hewannya onta, maka dinahar, bukan dibaringkan, tapi dia ditegakkan, masih utuh tegak tadi. Ditusuk pada bagian sini lehernya. Langsung jatuh dia. Qaimatan ma'qulatal yad al-yusra, dan dalam keadaan bertegak, kemudian bagian kaki depannya tadi diikat. Jadi kakinya cuma 3 saja. Ketika ditusuk lehernya, disayat gitu kan, misalkan lehernya disayat, dia set, langsung jatuh dia. Itu kalau onta, itu yang dilakukan oleh Rasul. Dan tidak didapati juga di zaman Rasul caranya dibaringkan. Onta itu kakinya besar. Gimana mau baringkan? Sapi saja sudah repot, apalagi onta, Mas. Nanti belum apa-apa dia udah nyepak. Itu di zaman Rasul ada orang keinjak kakinya onta, itu mati. Besar kaki onta itu, besar sekali. Ya segini, ini buku ini, kitab ini, itu telapaknya bisa segini. Jadi kalau nginjak perut kita itu wajar ya. Yang terjadi di zaman Rasul kan ada orang sahabat Nabi yang sedang ihram, keinjak onta, waqasat hunaqah, dia diinjak onta, dia langsung mati perutnya. Wajar, ini segede gini nginjak perut itu bisa mati. Dalilnya adalah liqaulihi ta'ala wal budnu ja'alna lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan onta itu kami jadikan sebagai syiar Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, padanya terdapat kebaikan. Sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala tatkala kalian hendak menyembelihnya sawaf, dalam keadaan tegak. Kemudian tatkala onta tersebut jatuh, maka kasihlah makanlah oleh kalian, dan kasih makan orang-orang yang dalam keadaan kecukupan atau orang yang kesusahan, kasih makan tidak masalah. Qala Ibnu Abbas shawaf ay qiyaman. Alaiha shawaf itu dalam keadaan tegak, berdiri. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu ata ala rajulin, dari Abdullah Ibnu Umar bahwasanya dia pernah mendatangi seseorang qad anakha badanatahu yanharuhuma. Ya. Orang tersebut sudah siap-siap ingin menyembelih hewannya tadi, ingin dibaringkan sama dia. Faqala, Rasul mengatakan ib'asha. Ya, udah, tegakkan lagi, bangkitkan lagi. Qiyaman muqayyadah. Biarkan dia tegak, bangkit sambil diikat. Kata Ibnu Umar, sunnatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnahnya Rasul. Jadi Abdullah bin Umar pernah ngelihat ada seseorang yang ingin menyembelih ontanya tadi, ya sudah ingin dibaringkan ya. Kemudian
Kata Abdullah bin Umar, sudah, bangkitkan dia, tegakkan lagi, sembelih dalam keadaan tegak. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala nahara Rasulullah SAW sab'a budnin qiyaman. Anas juga menyebutkan Rasul itu pernah menyembelih 7 onta, yang 7 onta tadi dalam keadaan tegak semua, berdiri. Wa ala hadza jumhur ahli ilmi wa rajahu an-Nawawi. Inilah yang disebutkan oleh jumhur, dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Untuk onta disembelih dengan cara tegak, berdiri dia. Kemudian perkara yang disunahkan, al-mustahabul khamis, yang disunahkan yang kelima, wasadis, dan yang keenam, ayyakula min hawa yatasaddaq, dia makan dari daging tadi kemudian dia sedekahkan. Ya qaulillahi ta'ala faqulu minha wa at'imu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, makanlah oleh kalian dan sedekahkan, kasih makan orang lain. Wali hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala faqulu waddakhiru wa tasaddaqu. Dan juga sabda Rasul mengatakan, makan, simpan, sedekahkan. Tanbih, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal hadaya wad dhahaya idza tasaddaqa biha au bi ba'dihha fa inna ma huwa lil masakin ahli al haja duna isti'abil masarif ats-tsamaniyah. Kata Ibnu Taimiyah, namanya hewan hadiyu, hewan korban, apabila ingin disedekahkan seluruhnya atau sebagiannya, itu ditujukan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, bukan ditujukan kepada untuk 8 asnaf yang zakat itu. Tidak. Intinya untuk orang-orang yang miskin, yang membutuhkan, siapapun membutuhkan. Jadi ini bukan zakat. Kalau zakat iya, ada 8 golongan kan. Nah, kalau sedekah ini tadi, kasihkan siapa yang membutuhkan. Intinya, untuk daging kurban, mereka para ulama menyebutkan terbagi menjadi 3 bagian. Tapi tidak mesti rata ya. Ada bagian yang kita makan, ada bagian yang kita hadiahkan, ada bagian yang kita sedekahkan. Apa beda hadiah sama sedekah? Kalau sedekah ini dikasihkan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, fuqara, du'afa. Kalau hadiah nih dikasih kepada orang-orang mungkin kerabat kita, ya, sanak saudara, famili, atau mungkin bos kita di tempat kerja, atau tetangga kita. Nah, itu tadi hadiah. Kemudian di sini disebutkan al-mustahabbus sabi', yang ketujuh, perkara yang disunahkan, antakuna saminatan, hewannya tadi saminah, gemuk, bukan hewan yang kurus. Ini juga poin yang sangat penting untuk dicari hewan korbannya, adalah hewan yang gemuk ya. Tapi gemuk ini tergantung uang ya. Dapat gemuk ya agak mahal. Wa dalilu ala dzalika ma bawwaba al-Imam Al-Bukhari fi sahihihi faqal. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari, beliau membuat bab fi udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshain aqranain wa yadhkur saminain wa yudhkar saminain. Imam Bukhari menyebutkan bab tentang hewan korbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 2 kambing yang bertanduk dan disebutkan gemuk. Jadi Rasul berkorban dengan 2 kambing ya. Waktu itu ada tanduknya dan gemuk. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, wa qala Yahya ibnu Sa'id, berkata Yahya bin Sa'id, sami'tu Aba Umamah ibn Sahal, aku mendengar Abu Umamah ibn Sahal, kunna nusamminul udhiyah bil Madinah wa kana al muslimun yusamminun. Kata Abu Umamah, dulu kami menggemukkan hewan korban ketika tinggal di Madinah. Ketika di Madinah kan korban itu kan syariatnya di Madinah. Kami dulu di Madinah gemukkan hewan korban, dan kaum muslimun juga banyak yang menggemukkan hewan korban. Kemudian sedikit lagi juga disebutkan dari Aisyah, dari Abu Hurairah,
Qala kana Rasulullah SAW idza dhaha ishtara kabsyain saminain aqranain amlahain maujuain. Dulu Rasul apabila beliau ingin berkorban, beliau cari 2 kambing yang gemuk, yang bertanduk, yang warnanya campuran hitam dan putih. Maujuain, mauju itu maksudnya yang dikebiri. Tapi sebagian para ulama mengatakan, ya ada yang mengatakan kambing yang dikorbankan oleh Rasul itu kambing yang dikebiri, makanya gemuk. Fayadbahu ahadahuma an ummati man syahida bitauhid wa syahida lahu bil balag. Satu beliau korbankan, kan 2 kambing tadi, satu untuk umat beliau yang bersaksi dengan tauhid dan bersaksi dengan penyampaiannya Rasul. Wa yadbahul akhar an Muhammadin wa ali Muhammadin. Sedangkan yang satu untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad, untuk keluarga Muhammad. Rawa al-Baihaqi bi isnadin hasan an Abdullah bin Abbas. Al-Imam al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Abbas. Qal Abdullah bin Abbas mengatakan, minal azwaj as-samaniyah minal ibil wal baqar wal dha'n wal ma'is ala qadril maisarah ma azumat fahuwa afdal. Kata Abdullah bin Abbas, termasuk bagian al-azwaj as-samaniyah adalah onta, sapi, domba dan kambing, sesuai dengan kadar kemudahan. Sesuatu yang besar itulah yang paling afdal. Kata Ibnu Abbas, ya yang besar itu yang afdal. Dalam artian semakin besar, semakin gemuk, itu afdal untuk dikorbankan. Tapi tidak wajib ya. Yang penting jangan terlalu kurus sekali. Kalau kurus sekali buat tidak sah. Wallahu ta'ala al-shawab. Adapun sisanya mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya.